Pergi menyelam jani di bawah jembatan Barelang untuk lauk makan siang. Mantap! Assalamualaikum makhluk bumi. Mika semua apa kabar? Vlog kami hari ini, kami nak pergi jalan-jalan ke bawah jembatan Barelang. Kami ke sana nak cari jani wai. Sebab kami berempat nih lagi ngidam nak makan benda tu. Lah terok, pening kepala otak. Kami berjalan nih di atas jembatan semen bantuan dari pemerintah Kota Batam. Dan ujungnya sampai sini saja. Selebihnya pelantar kayu wai. Tapi dah nak roboh. Sebab dah lama sangat pelantar kayu kami ini dilahirkan ke dunia. Kalau tak salah, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, dah ada pelantar kayu kami ini. Pasal itulah kayu dia dah belapuk. Terok, pening kepala otak. Bukan sembarang orang wai yang bisa meniti di atas pelantar kayu kami ni. Cuma orang yang tak berdosa dan orang yang tak banyak makan yang bisa melewatinya. Sebab itulah kami beri nama jembatan Siratul Mustaqim. Terok, pening kepala otak. Antara kampung kami ke jembatan Barelang menempuh jarak 4,9 mil dan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 25 menit. Selama perjalanan, kita akan melewati beberapa kampung. Kita mulai dari kampung kami, Kampung Tua Dapur 12. Yang kedua adalah Pulau Labu. Yang ketiga Pulau Dangsi. Yang keempat Kampung Tua Tanjung Gundap. Yang kelima Kampung Tua Tiang Wangkang. Yang keenam Pulau Lanca. Yang ketujuh Pulau Panjang Barat. Yang kedelapan Pulau Panjang Timur. Yang ke-9 Pulau Au, yang ke-10 Pulau Akar. Dan yang terakhir barulah sampai ke bawah jembatan Barelang. Kampung dan pulau yang saya sebutkan tadi, semua masuk di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan kampung kami kawan-kawan, Kampung Tua Dapur 12, masih satu daratan dengan Kampung Tua Tanjung Gundap dan Kampung Tua Tiang Wangkang. Ketiga kampung ni menyatu dengan tanah Kota Batam. Semua informasi ini wai, saya dapatkan dari ahli nujum Pak Belalang. Terok, pening kepala otak. Kita start perjalanan dari Kampung Tua Dapur 12 menuju Pulau Labu. Zam-zam ala kazam. Perkenalkan lagi wai, nama saya ni Dani. Kali ini kami pergi berempat. Yang duduk di atas kamar mesin tu nama dia Imam. Dia tetangga saya. Yang di belakang dia lagi ada Usman dan Muhajirin, adik kandung saya. Kalau yang lagi naik speedboat itu kawan kami wai. Dia baru balik dari Nugai Kelong. Inilah kampung kami kawan-kawan. Kalau kita tengok dari laut. Kalau yang ini Pulau Labu wai. Jarak Pulau Labu dengan kampung kami tak jauh. 2 menit dah sampai. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Pulau Dangsi. Kalau yang ini wai Sungai Dangsi. Di dalam sungai ini banyak gorgon laut wai. Kalau tak nak kena ngap gorgon, jangan coba-coba Mika berenang di sungai ini. Sebelah kiri saya nih, Pulau Dangsi. Pulau ini tak berpenghuni dan banyak pokok bakau. Setelah itu, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Kampung Tua Tanjung Gundap. Sepanjang perjalanan dari Pulau Dangsi ke Kampung Tua Tanjung Gundap, banyak kelong yang berderet di sebelah kiri kami nih. Kelong tuh gunanya untuk perangkap ikan, bukan untuk perangkap mak janda. Terok, pening kepala otak. Kalau Mika tengok pompong model ini orang lagi nyelam teripang wai. Inilah dia kawan-kawan, Kampung Tua Tanjung Gundap. Di kampung ini banyak orang Melayu. 100% penduduk sini beragama Islam. Kampung ini masih satu daratan wai dengan Kota Batam. Tak jauh dari kampung ini ada Tanjung Batu Keramat. Tanjung ini ada penunggunya wai. Kalau Mika melewati Tanjung ini, mesti nak jaga sopan santun. Di sini tak boleh cakap sembarang takut tersampuk kata orang Melayu. Lepas tu kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Pulau Au. Di sini kita akan melewati beberapa pulau yang berdekatan yaitu Pulau Lanca, Pulau Panjang Barat, Pulau Panjang Timur dan Kampung Tua Tiang Wangkang. Di sebelah kanan kita akan jumpai Pulau Lanca. Di sebelahnya lagi ada Pulau Panjang Barat. Dan Pulau Panjang Barat ini kawan-kawan, satu daratan dengan Pulau Panjang Timur.
Sedangkan Pulau Lance adalah satu-satunya pulau di sekitar Barelang yang masuk di wilayah Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Termasuk juga Kampung Tua Tanjung Gundap dan Kampung Tua Tiang Wangkang. Untuk wilayah Pulau Panjang Barat, Pulau Panjang Timur, Pulau Au, dan Pulau Akar masuk di wilayah Kelurahan Stokok, Kecamatan Bulang. Di sisi kiri, kita akan melihat Kampung Tua Tiang Wangkang. Suku asli di kampung ini yaitu suku Sampan atau suku Laut. Suku Laut adalah sang petualang bahari di wilayah Kepulauan Riau yang dulu hidupnya di atas perahu sampan. Di tahun 1949, ada kapal orang Tionghoa bernama Tiang Wangkang yang berlabuh di kampung ini. Dan dari nama kapal itulah yang menjadi nama kampung ini. Di kampung ini ada 3 tempat ibadah yang berbeda. Yang pertama, Masjid At-Taqwa. Yang kedua, Wihara Tiang Wangkang. Dan yang ketiga, Gereja Zebulon. Cerita punya cerita, sampai juga kami ke Pulau Au. Nama lain Pulau Au adalah Pulau Bali. Pulau ini cuma ada sebiji rumah. Tapi rumahnya di sebelah sana, tak nampak kalau dari sini. Oke kawan-kawan, langsung saja kita menyelam Jani. Di kampung kami, nama hewan ni jani. Tapi kalau bahasa Indonesia, orang biasa sebut bulu babi atau landak laut. Dapat loto ay. Ini sedap nih kalau dimakan campur air asam. Dikarenakan jani di sini kurang dan mungkin sebelumnya orang dah cari, jadi kami pun memutuskan pindah tempat ke bawah jembatan Barelang. Dari Pulau Au ke bawah jembatan Barelang itu tak jauh hai, paling-paling 5 menit dah sampai. Dan kita akan melewati Pulau Akar. Inilah Pulau Akar. Penduduk aslinya adalah suku Melayu dan 100% beragama Islam. Mata pencaharian orang di pulau ini terbagi dua. 50% bekerja sebagai nelayan, 50%-nya lagi bekerja sebagai menangkap ikan di laut. Sama jelas tuh, terok. Pening kepala otak. Inilah jembatan 1 Barelang. Nama dia jembatan Tengku Fisabilillah. Sering juga disebut jembatan Habibi. Penghubung antara Pulau Batam dengan Pulau Tonton. Panjangnya 642 meter dan lebarnya 21,5 meter. Dibuat pada tahun 1992 sampai tahun 1998. Jembatan Barelang ikonnya Kota Batam. Sedangkan jembatan Sirotol Mustaqim ikonnya kampung kami. Terok, pening kepala otak. Kami dah nak sampai nih. Pompong kami ikat di sini sajalah Kalau di sana, arus dia kuat. Berputar-putar macam gasing. Terok, pening kepala otak. Lapor po, patah kongsi. Landing time. Setelah pompong kami parkir baik-baik, kami pun berjalan ke sebelah sana. Ini nama dia Pulau Tonton. Kalau Jani, banyak wai di pulau ini. Kalau Mika nak cari jani, sebaiknya air toho. Supaya tak dalam sangat untuk menyelam ke bawah. Habitat jani itu dia paling suka hidup di atas karang atau di sela-sela bebatuan macam gini. Mika kalau nak ngambil jani dari dalam laut, jangan guna tangan kosong tapi pakailah besi panjang yang dibengkokkan. Macam yang Usman pegang tuh. Bulu dia ini kawan-kawan, paling tajam. Jangan sembarang Mika pegang nanti tercocok ke dalam tangan. Lepas tu langsung terperanjat dan terucap babi. Agaknya sebab itulah dia disebut bulu babi. Terok, pening kepala otak. Ini dia kawan-kawan Inilah bulu babi kawan-kawan. Nah, nih. Dia nih terselet-selet dekat karang nih nih macam gini. Alamak, panjang ini. Strike. Semakin kami maju ke depan, semakin banyak yang kami dapat.
Coba Mika perhatikan betul-betul di bawah jembatan Barelang seberang sana. Ada janda molek wai yang lagi tersangkut di atas pokok rambutan. Mika nampak tak? Mika nampak tak? Pirami cakap, siapa yang tak nampak, pendek umur. Mestilah nak bilang nampak. Terok, pening kepala otak. Di depan kami ada orang lagi mancing wai. Orang itu lagi mancing apa Agaknya lagi mancing keributan. Sebab saya tengok orang itu dari tadi merepet tak habis-habis macam angin ribut. Pasal tak dapat ikan. Asik na batu karang je lah yang naik dari tadi. Terok, pening kepala otak. Susah dapatnya ini apa? Karang. Kalau pakai batu sedekah batu. Ya, cepat habis itu. Yang mancing ini nama dia Bang Hardi, tinggal di Batam Center. Dia mancing ikan tamban pakai mata kail sabiki. Mika dia nih dari kota Batam. Dia penasaran wai dengan rasa bulu babi nih. Tadi dia nak numpang beli bulu babi kami nih, tapi kami tak jual. Kita bagi free je lah bagi dia makan supaya tak kepunan. Maksud saya nak bagi dia makan itu bukan isi dia, tapi bulunya. Terok, pening kepala otak. Kalau Bang Hardi tengok video ini, jangan marah gurau saja. Sekali Bang Hardi terai, tak sedap wai dia cakap. Kalau orang tak biasa mana boleh makan benda ni. Sedangkan kawan dia suka pula makan bulu babi ni. Dia cakap macam makan ketam. Iya, sebenarnya kalau itu sebenarnya sedap benda tu. Serius? Enak mat. Aku kalau teritik masih bisa makan. Alhamdulillah. Inilah wai hasil kami nyelam jani di Pulau Tonton selama 15 menit. Kita masukkan dulu lah ke dalam karung goni. Lepas tu baru kita goyang-goyang. Supaya bulu-bulu dia semua patah mematah. Dan macam ginilah jadinya. Setelah semua dah siap, kami pun nak bakar kayu api. Sebab ada yang kami nak makan mentah dan ada yang nak kami bakar. Sembari menunggu kayu ini menjadi bara api, kami pun membersihkan sebagian jani yang kami dapat tadi. Cara membersihkannya macam gini ya kawan-kawan. Mika perhatikan baik-baik. Yang dikopek tu di bagian yang ada giginya. Ditekan-tekan pakai jari. Cara yang Usman buat nih, dia dah berpengalaman. Mika yang belum pernah buat, jangan ikut macam gini. Kalau Mika nak aman, bisa guna pisau wai. Atau mesin sensor yang biasa orang guna untuk potong kayu. Terok, pening kepala otak. Macam gini lah wai hasilnya kalau dah bersih. Separuhnya lagi kami bakar wai. Dan inilah dia jani yang sudah dibersihkan Usman tadi. Dihidangkan di atas karung goni. Setelah semuanya dah siap, jom kita cekek. Kalau saya dengan Usman, paling suka makan yang mentah. Sedangkan Imam dan Muhajirin, suka makan yang dibakar. Makan bulu babi wai. Kalau benda ni tak haram. Kalau saya suka yang tak dibakar Kalau orang ni yang bakar. Kalau saya suka yang langsung macam gini nih. Macam ini makanan Jepang nih, sushi. Macam gini. Ini macam ini apa? Telur ikan Mantap. Ini yang dah dibakar nih. Coba engkau try. Mak sedapnya, yes. Sedap. 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 Oh, wai. Sedapnya wai, sedap. Tengok tuh, mak Jirin. Jirin, kau makan bernapas, Rin. Teruk memang Telur dinosaurus. Kami lagi makan bulu babi nih, wai.
Apalah kesalahan hewan satu ini sehingga nama dia ada babinya. Coba Mika semua, komen di bawah kawan-kawan. Sepatutnya, apa nama yang bagus untuk hewan ini? Dan apa alasannya? Kalau menurut saya, sebaiknya diberi nama bulu ketiak mak janda. Sebab kalau saya perhatikan baju mak janda, selalu koyak di bahagian ketiaknya. Kalau Mika tak percaya kawan-kawan, cobalah Mika periksa sendiri betul atau tidak yang saya cakap nih. Terok, pening kepala otak. Karena perut kami dah kenyang, kami dah nak balik nih wai. Macam gitulah dulu vlog kami kali ini kawan-kawan. Dan Mika tunggu saja konten kami yang bikin pening kepala otak selanjutnya. Jangan lupa Mika follow, like, komen, dan share. Supaya kami makin semangat bikin konten yang tak masuk akal macam gini. Bye-bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.